Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini suaranya semoga jelas ya. Di luar hujan soalnya. Jadi saya mau bahas tentang hujan ya di mentoring kali ini. Jadi kayak gini, pernah nggak apa ya namanya ya? eh, Kalau kita hujan-hujanan terus demam, mungkin mungkin diantara kita pernah juga ya, tapi pernah nggak kalau misalkan eh, pernah kena hujan tapi sembuh, sakitnya jadi sembuh kayak gitu ya. Jadi hujan ini bisa menyembuhkan, bisa juga bikin kita sakit kayak gitu ya. Dasarnya apa? Ini dari hal yang pernah saya pelajarin ya. Kalau misalkan hujan kan, hujan itu ada yang lama, ada yang sebentar nih. Nah, apalagi kalau misalkan di daerah yang berdebu, ya debunya kan terbangan. Dan hujannya itu sebentar. Misalkan hujannya ya saknyuk gitu aja lah, bentar aja. Cuma beberapa menit saja, atau 30 menit, 20 menit. Itu kan cukupnya buat menghilangkan debu-debu aja kayak gitu tuh. Dan akhirnya apa, kalau kita kena hujannya itu jadi hujan asam. Hujan yang debu-debu ya, hujan yang udah akhirnya kena debu-debu yang berterbangan, kena tubuh kita, jadi tubuh kita mengkonsumsi air yang asam. Nah, itu bisa jadi penyakit ya. Jadi bagaimana yang baiknya jadi hujan yang baiknya itu, kita kalau misalkan eh, mau mengkonsumsi dalam tanda kutip mengkonsumsi air hujan, itu baiknya kalau hujannya itu udah lama ya, setelah 1 jam atau 2 jam hujannya lama. Nah, itu kan udaranya ya cukup bersih ya, di atas sudah dibersihkan kayak gitu di udara. Nah, jadi hujannya yang dari atas itu benar-benar hujan murni air kayak gitu, menurut saya sih kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kenapa orang bisa sakit? Ada juga yang bilang hujan itu kalau kita terus-terusan ya, sesuatu yang berlebihan kan nggak baik ya, sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik. Nah, jadi kita mengkonsumsi air hujannya juga jangan terlalu banyak. Nah, itu yang kedua, jangan mengkonsumsi air hujan terlalu banyak. Maksudnya nggak mesti air hujan itu diminum ya, dikonsumsi dalam artian kita kena air hujan tuh ya, saya sebutnya mengkonsumsi. Jadi mengkonsumsi air hujan jangan sampai kebanyakan. Kalau kebanyakan nggak baik. Kalau misalkan tubuh kita terlalu dingin ya, kalau tubuh kita terlalu dingin, apalagi kita didiagnosa sindrom dingin, nanti malah bisa menyebabkan tubuh kita kurang banget energinya. Energi di malah energi yinnya mendominasi. Yangnya nggak, yin sama yang nggak seimbang. Akhirnya lemes banget. Bahkan malah demam. Demam mungkin karena infeksi, karena ada sesuatu hal yang masuk kayak gitu, air-air yang kotor kayak gitu kan, kita konsumsi, kena kulit, masuk meresap ke dalam tubuh, atau ketelan, keteguk. Nah, kan kayak gitu. Jadi sebaiknya kalau memang mau mengkonsumsi air hujan yang sudah lama hujannya ya 1 jam lebih, atau yang dan yang kedua, mengkonsumsi air hujannya itu secukupnya, jangan terlalu lama. Sekitar 5 atau 10 menit mungkin cukup ya, cukup untuk membasahi badan kita. Oke. Kenapa saya bilang itu cukup ya? Kenapa saya bilang air hujan ini bisa menyembuhkan juga? Karena apa ya? Karena hujan itu kan air yang mengalir gitu ya, dari atas, dari kepala kita, dari atas mengalir ke bawah. Setiap kita mandi, kalau kita sadari pun sebenarnya air itu bisa membawa semua penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Kita niatkan bahwa air ini ya, air yang mengalir dari tubuh kita dari atas hingga bawah, membuat tubuh kita menjadi sehat, dan penyakit-penyakit baik fisik maupun psikis atau hal apapun yang membuat jadi penyakit itu
larut bersama air yang mengalir di badanku menuju ke tanah. Ya diniatkan seperti itu aja, sesuaikan aja dengan apa kata hati. Sama dengan air hujan juga kayak gitu, nikmati saja air hujan ini, niatkan untuk membersihkan diri baik masalah yang psikis ataupun yang negatif. Sesuatu hal yang buruk yang bisa membuat itu jadi penyakit larut bersama air hujan ini menuju ke tanah dan untuk diurai kembali oleh tanah. Oke, seperti itu. Jadi hujan ini memang ada yang bikin sehat, ada yang bikin sakit. Nah itu tadi saya ulang lagi sekali lagi, ada yang bikin sehat, ada yang bikin sakit. Ya, kalau misalkan dia bikin sakit berarti kemungkinan tubuh kita ya memang lagi sindrom dinginnya lagi tinggi, ya diagnosanya lagi sindrom dingin, energi yinnya lagi tinggi, jadi nggak baik. Jadi malah bisa low, energinya malah kecil kayak gitu menurut saya. Jadi sebaiknya dihindari kalau sudah dingin banget. Kecuali kalau tubuhnya panas hangat biasa kayak gini, biasa, itu nggak apa-apa. Nah yang kedua, air menggunakan, dan itu menggunakan air hujan yang bukan baru hujannya, karena hujan baru itu untuk ngilangin debu aja di atas di udara yang bertebaran. Akhirnya nanti air hujannya debu itu bukan air hujan murni dari awan. Oke, mungkin nggak 100% yang benar, tapi bisa meminimalisir. Oke ya. Nah itu dia. Jadi yang kedua, konsumsinya jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Jika merasa tubuh sudah cukup bersih, sudah cukup basah, nah sudah cukup, nggak usah dilanjut berlama-lama. Oke, gitu aja sih menurut saya di mentoring penyembuhan kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Ya, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk japri ke saya. Itu aja sih. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.